Kejanggalan saat drawing Liga 4 Nasional, Erick Thohir suruh drawing ulang. Kemarin viral proses drawing grup Liga 4 Nasional yang dianggap ada kejanggalan. Setelah pengundi mengambil bola dari dalam tempat undian, lalu ia membuka bola. Isi kertasnya ditaruh di bawah meja. Netizen pun menduga si pengundi mengambil kertas lain yang udah disetting. Rekaman itu pun viral dan langsung mendapatkan respon dari Erick Thohir. Erick Thohir selaku ketua PSSI telah meminta drawing Liga 4 untuk diulang. Menurutnya, dia turut menyesal karena drawing Liga 4 dilakukan secara tidak transparan dan tidak profesional. Bikin malu federasi dan Pak Erick Thohir ini, guys. Kasihan, Erick Thohir sudah capek-capek kerja memperbaiki PSSI, ternyata orang-orang di dalamnya seperti itu. Wah, benar-benar. Ternyata nih masalah di Liga 4 ini yang terkait sama drawing yang arisan bola kuning ini itu makin kesini makin kocak, boy. Karena pasalnya ketua Asprof dari Jawa Timur, Bapak Ahmad Riyad, itu bilang kalau misalnya orang yang melakukan drawing ini tangannya sakit dan gak bisa berkegiatan dengan normal di atas meja. Ya ampun. Mari kita bahas ya, boy. Ini adalah wawancara yang dilansir dari Jawa Post, boy. Kalian bisa lihat di atas di paragraf pertama ya. Ketua Asprof Ahmad Riyad mengonfirmasi adanya permintaan maaf dari Desi Arfianto. Nih buat lo yang nggak tahu, Desi Arfianto nih bapak ini nih. Doi bilang, ia disebut tidak bermaksud buruk dalam pelaksanaan drawing yang bermasalah. Bahkan Ahmad Riyad di sini menjelaskan kondisi kesehatan Desi menjadi faktor utama kekacauan tersebut. Desi mengalami keterbatasan gerak pada tangannya saat drawing berlangsung. Keterbatasan gerak kenapa kerja gitu. Apalagi ini kan urusan penting gitu, drawing Liga 4. Kasihan orang-orang yang di dalamnya. Aduh. Pak Ahmad Riyad minta maaf, katanya Desi, ini namanya yang kemarin melakukan drawing itu, tidak punya maksud apa-apa. Dia melakukan itu karena keterbatasan. Ini dia, yang bersangkutan sudah meminta maaf. Jadi memang ada gangguan kesehatan dan keterbatasan pada tangannya, sehingga tidak bisa berkegiatan di atas meja. Kayaknya sih bukan ke gangguan kesehatan dah, lebih ke gangguan mental dan gangguan keuangan. Makanya dia mau melakukan begitu. Lagi logikanya katanya nggak bisa melakukan kegiatan di atas meja. Tapi lah ini apaan? Hebat, Indonesia canggih. Drawing Liga Champions, Buffon mengambil bola undian dari toples, kemudian diangkat untuk dibuka di atas toples itu. Setelah dibuka, Buffon menaruh bagian dari bola dan setengahnya lagi masih dipegang. Setelah itu, Buffon dengan jelas dan terang mengambil secarcik kertas darinya. Kemudian bagian bola itu ditaruh. Lipatan bola itu dibuka dan ditujukan di depan para hadirin. Dan dengan jelas dilihat mata dan kamera, yang bisa kita baca meski dengan kualitas gambar yang rendah. Tapi baru-baru ini, di negeri tercinta saat drawing Liga 4 putaran nasional, terjadi hal yang janggal dipertunjukkan dengan gamblang. Lihatlah om-om kacamata berbaju timnas ini, sedang melakukan pengundian, dan dia mengambil bola kuning dari toples. Setelah bola diambil, dia membuka bola itu dengan seksama dan hati-hati di belakang toples, dan kita sebagai pemirsa tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah bola terbuka, beliau langsung menaruh di balik meja, dan setelahnya beliau mengangkat sepotong kertas dan menunjukkannya ke pemirsa. Kenapa susah sekali ya memperbaiki PSSI supaya bekerja lebih profesional, lebih transparan? Susah sekali di Indonesia itu. Apa karena mungkin PSSI sudah dikuasai mafia atau gimana ini? Seberapa kuat Korea Utara lawan timnas U17 di perempat final Piala Asia? Nah, ada beberapa fakta dan statistik mengenai Korea Utara. Fakta yang pertama, Korea Utara sudah 4 kali lolos ke final Piala Asia U17, yaitu tahun 2004, 2006, 2010, dan 2014. Fakta yang kedua, dari 4 final, Korea Utara berhasil juara 2 kali. Mereka berhasil menjadi juara di tahun 2010 dan di 2014 mengalahkan Korea Selatan. Fakta yang ketiga, Korea Utara itu tidak terkalahkan selama di fase grup Piala Asia 2025 kali ini. Dari 3 pertandingan fase grup, Korea Utara berhasil menahan imbang Iran 1-1, membantai Tajikistan 3-0, dan imbang dengan Oman 2-2. Fakta yang keempat, Korea Utara sudah mencetak 6 gol dan kebobolan 3 gol. Dari semua pertandingan itu, Korea Utara selalu membobol gawang lawannya duluan. Nah, kalau kita bandingkan dengan timnas Indonesia,
Timnas Indonesia sudah mencetak 7 gol dan kebobolan 1 gol. Sama juga, Indonesia selalu membobol gawang lawannya duluan. Artinya, Timnas Indonesia ketemu lawan yang sangat kuat di babak perempat final kali ini. Nah, meskipun fakta-fakta itu mengunggulkan Korea buat menang melawan Indonesia, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Indonesia bisa kalahkan Korea Utara U17. Salam di mati. Ya, saya rasa Coach Nova sudah tidak akan tinggal diam ya. Dia pasti sudah mempelajari semuanya dari mulai sisi penyerangan mereka, sisi bertahan mereka. Pasti Korut itu sudah dipelajari oleh pelatih dan timnya semua. Karena itu kita percaya aja lah kepada Coach Nova dan tim, dan mudah-mudahan anak-anak Timnas U17 ini bisa mengalahkan tim nasionalnya Korea. Memang Korea itu sangat kuat ya, apalagi serangan-serangannya itu sangat tajam, itu tusukan-tusukannya juga, bola-bolanya bagus-bagus. Kita persiapkan secara taktikal apa yang kita buat secara defense, bagaimana kita menyerang, itu yang kita persiapkan selama 2 hari ini, dan semoga pemain bisa paham dan semoga kita bisa meraih hasil yang masing dari. Seperti biasa, Coach Nova meminta kita untuk analisa video pertandingan mereka dan menjalani latihan sesuai dengan strategi yang diterapkan tim pelatih. Betul kan, Coach Nova sudah melakukan mempelajari semua pertandingan Korea Utara, dan pasti dia sudah punya strategi yang jitu yang untuk bisa mengalahkan. Kita harus menang, tapi ya jangan sampai menahan imbang di waktu normal, jangan sampai ada adu penalti lagi ya. Kalaupun ada penalti ya mudah-mudahan kita memenangkannya. Saudi U17 berhasil kalahkan Jepang U17 di babak perempat final Piala Asia U17 kali ini. Yaps, tuan rumah berhasil mengalahkan juara bertahan yaitu Jepang melalui drama adu penalti dengan skor akhir 3-2, di mana artinya Arab Saudi menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 dan masih akan menunggu lawan di babak semifinal antara Korea Selatan atau Tajikistan. Sedangkan untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Korea Utara akan digelar besok malam guys. Dan yang sedang berlangsung di jam 12 malam tadi adalah pertandingan Uzbekistan melawan Uni Emirat Arab. Namun prediksi aku pribadi untuk 3 tim lagi yang akan mengisi slot di partai semifinal besok adalah Korea Selatan, Uzbekistan, dan Timnas Indonesia U17. Saya tadinya berharap Indonesia itu bertemu Jepang di final, di grand final. Tapi Jepang sudah kalah duluan ya, berarti otomatis gugur. Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Bukan modal bacot doang, bos. Ya kan, kalau modal bacot doang banyak yang bisa lakukan itu. Tapi coba dong jadi pelatih. Ya kan, coba dong latih tim. Maka itu saya paling tidak pernah menghakimi seorang pemain ataupun pelatih, karena gak gampang menjadi pemain ataupun pelatih. Bacot, keluar-keluar di medsos, dapat duit. Gitu. Padahal dia tidak tahu perjuangan yang dilakukan oleh tim kepelatihan dan para pemainnya. Dia tidak paham betapa sulitnya untuk memenangkan pertandingan, mempertahankan pertandingan. Itu dia tahu. Cuma bisanya kuar-kuar, bacot-bacot yang negatif, yang menurunkan semangat. Kalau nggak ikut lari di lapangan, jangan sok paling tahu arah angin di tribun. Di negeri yang kadang lebih ribut di komentar ketimbang di stadion, muncullah satu suara yang bikin telinga netizen kepanasan. Bukannya kasih semangat buat anak-anak Timnas U17 yang baru aja ngukir sejarah, dia malah nyeletuk, percuma lolos kalau nggak pantas. Kalau lolos dari hasil kerja keras, terus nggak pantasnya di mana? Lidah lu mungkin luwes, tapi kali ini lu kayak orang yang ngatain petani yang bajunya kotor, padahal dia yang nanam padi buat lu makan. Yama Carlos datang, dia bukan mantan pemain, bukan komentator, tapi suaranya keras dan mewakili ribuan hati yang mulai muak sama kritik yang bukan lagi kritik. Yama bukan cuma ngomong, dia nantang. Kalau lu ngerasa mulut lu pantas buat ngeji anak bangsa yang lagi berjuang, ayo kita adu harga diri di atas ring. Ini bukan soal adu otot, ini soal kode etik, soal keberanian buat berdiri di sisi yang benar. Karena kadang satu pukulan di atas ring lebih jujur dari sejuta kalimat yang dibungkus kata kritik membangun. Lu tahu nggak? Anak-anak timnas ini bukan main bola di atas rumput. Mereka lari di antara tekanan, mereka nendang bola di bawah beban ekspektasi. Mereka berjuang bukan buat disukai, tapi buat dihargai. Dan lu datang dengan mic dan studio adem, bilang mereka nggak pantas. Itu
kayak ngatain pelaut yang bajunya basah. Lu nggak pernah nyebur, tapi sok paling tahu dalamnya laut. Kalau kritikan lu nggak bisa jadi bahan bakar buat mereka maju, maka diam lebih mulia dari bicara yang meracuni. Ini timnas kita, mereka butuh dukungan, bukan luka dari sesama anak negeri. Dan kalau kritikan lu cuma jadi pelampiasan, lebih baik mie itu dibungkus dan kasih panggungnya buat mereka yang masih punya hati. Lidah boleh tajam, tapi jangan pernah kejam pada kenyataan yang nggak pernah lu jalani. Banyak bacot, berkomentar di sana sini, giliran ditantang nggak ada nyali. Ya teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.